Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ika Damayanti dengan NIM 3424000094, Program Studi Biologi di LPTK Universitas Terbuka. Pada hari ini saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 1 Banyumas dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Kabarnya bagaimana? Baik hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke. Setelah ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk ketua kelas bisa maju ke depan memimpin jalannya pembelajaran dan berdoa pada hari ini. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mas Afan. Silakan bisa kembali ke tempat. Untuk anak-anakku semuanya, hari ini kalian akan belajar bersama-sama dengan Ibu kembali, yakni tentang materi IPA. Namun, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita mengecek kondisi kelas kita terlebih dahulu. Silakan dilihat samping kanan dan kirinya, ada sampah atau tidak? Tidak ya, alhamdulillah. Kemudian silakan dicek baju kalian, pakaiannya sudah rapi atau belum? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, dalam pembelajaran kali ini, saya minta untuk teman-teman semuanya nanti dapat mengikuti kegiatan dengan baik ya. Silakan jalankan kegiatan diskusi ini dengan penuh semangat dan juga saling mendukung, dan juga nanti mungkin ada pertanyaan yang masih mungkin nanti ketika presentasi dibingungkan, kalian bisa tanyakan ke teman-teman yang hendak presentasi. Oke, sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, kita akan mulai dengan kegiatan yang seru terlebih dahulu. Silakan semuanya bisa berdiri. Ya, kita akan melaksanakan kegiatan ice breaking terlebih dahulu. Ya, nanti silakan untuk anak-anakku semuanya bisa mengikuti kegiatan yang ada di video. Ya, nanti kita nyanyi sama-sama. Ya, tangannya, oke, tangannya di pinggang, kepalanya. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Oke, tangannya diluruskan ke samping, ke depan. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang materi yang pertama, yakni ciri-ciri makhluk hidup. Nah, di sini kalian belajar ciri-ciri makhluk hidup ini memiliki tujuan nih ya. Yang pertama adalah kalian mampu menjelaskan apa sih ciri-ciri makhluk hidup itu. Yang kedua, mampu menganalisis perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Dan yang terakhir adalah mampu mengklasifikasikan benda yang kalian temukan dengan berdasarkan ciri-cirinya. Nah, sekarang Bu Ika punya contoh nih. Nah, ada 2 gambar yang hampir mirip tapi berbeda. Gambar apakah ini? Kucing. Nah, amatilah kedua gambar di atas. Menurut kalian, apakah kedua gambar tersebut termasuk ke dalam makhluk hidup? Tidak. Ciri apakah yang membedakannya? Ada yang mau menjawab terkait pertanyaan ini? Menurut kalian, kedua gambar ini sama atau enggak? Dan ciri apa sih yang membedakan kalaupun tidak sama? Ada yang mau berpendapat? Silakan bisa mengacungkan tangannya. Silakan. Novis? Ya.
Ya, bisa berdiri? Bisa dijawab ya Bu. Jadi dari kedua gambar tersebut memiliki perbedaan. Silakan itu kucing asli dan bisa bernafas. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Ananda. Ya, jadi tadi menurut Ananda Novis bahwa perbedaannya itu dari sisi bernafasnya, Bu. Ciri-ciri bernafas. Yang sisi sebelah sini itu tidak bernafas meskipun sama-sama kucing. Nah, jadi kalian sudah melihat bahwa oh ternyata dari bentuk dan fisik saja itu meskipun sama-sama kucing ternyata mereka berbeda ya. Nah, pada hari ini kalian akan belajar nih menjadi seorang ilmuwan kecil. Ya, kalian nanti akan belajar untuk mengelompokkan bagaimanakah benda-benda yang ada di sekitar kita, ya. Nah, sekarang Bu Ika akan bagi kalian menjadi 6 kelompok besar. Di dalam kelompok ini nanti akan Bu Ika bagi menjadi 6 kelompok ya. Nanti Bu Ika akan berikan LKPD dan juga kalian kerjakan apa saja yang akan ditampilkan nantinya ya. Jadi di LKPD itu nanti sudah ada cara kerjanya, silakan kalian ikuti dengan baik seperti itu ya. Silakan bisa dibantu untuk dibagikan. Nih, silakan estafet ke belakang ya. Silakan untuk nama-namanya dituliskan nama panggilan saja tidak apa-apa. Ke belakang. Oke, ya. Silakan dibuka setelah kalian selesai menuliskan nama-nama teman-teman satu kelompoknya ya, silakan dibuka. Nah, di situ ada apa? Ada gambarnya, betul sekali. Nah, itu adalah tugas kalian. Yang pertama, kalian bisa identifikasi gambar-gambar tersebut termasuk ke dalam benda apa. Di dalam LKPD yang sudah saya bagikan, di situ sudah ada tabel ya. Nah, cara pengerjaannya nanti silakan kalian tinggal checklist saja pada ciri-ciri yang kalian lihat di gambar tersebut. Kemudian pada kolom keterangan silakan kalian tuliskan dengan kesimpulannya. Maka kesimpulannya itu termasuk ke dalam benda mati atau benda hidup. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, silakan bisa mulai dikerjakan. Untuk diskusi, silakan nanti setelah itu saya akan minta 1 atau 2 perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan, selamat mengerjakan. Selanjutnya kelompok 2, anggotanya Alena, Nadine, Latif, Irfan, Gendis, dan Sun. Terima kasih. Ya. Dan kelompok terakhir bisa disebutkan? Kelompok berapa ya? Kelompok 4. Nama anggotanya? Zahwan, Syifa, Syakira, Halwa, dan Salva dan Salva. Oke, terima kasih. Selamat bekerja. Nanti kalau bernafas tuh lap-lap gitu loh. Kirain bergerak sendiri. Kemauannya. Kalau bergerak sendiri itu berarti di kameranya. Aku. Bernafas ya. Iya, Dengerin. Sudah? Bergerak sendiri. Pertanyaan yang di belakang sudah dikerjakan? Sudah. Oke, ada Enggak, kesulitan? soalnya aku pernah lihat Tidak. yang kecil banget sama yang gede. Jangan yang gede itu dari yang kecil itu tumbuh itu aku. Yang kecil cerita aja. Enggak. Good. Yang bener Apa aja kamu objeknya? nyesatin orang kan Ada ya. dong, kamu juga Kan jamu. ada Jamu, ngomong sendiri nyalain orang. lihat, kacamata, uang koin. Adakah benda yang kurang familiar? Tidak. Tidak ya, semuanya familiar ya. Ini tempat ada rangsangan loh. Disentuh gerak nih. Gue lagi ngejokes. Aman? Kelompok 1? Aman. Aman ya. Ada objek yang bikin ragu-ragu nggak? Apa?
punya penjel, aku punya Yang api. Iya, api. Kenapa? Apinya kenapa apinya? 12 tahun penjara dengan tambahan 500 tahun masa kemiskinan itu atas dasar Oh, apinya. dasar Oh, apinya melempar tumbuhnya buaya membesar. Terus apinya bergerak atau enggak gitu. Terus kira-kira gimana? dan beda nama apinya bergerak ya hukumannya tadi 50 tahun kemiskinan Ya, hati-hati jangan kan tidak. Jadi nanti kita belajar sama-sama ya ciri-ciri kehidupan itu apa saja. Meskipun tadi kita sudah di awal nih, mereka sudah punya contoh tadi apa? Robot kucing dan kucing asli. Sama-sama kucing kan? Iya, sama. Sudah selesai teman-teman? Sudah. Ada yang mau mempresentasikan hasilnya di depan? aku yang garap aja. Silakan. Oke, baik, dari kelompok berapa? Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan kita maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya dan kelompok saya akan membahas ciri-ciri makhluk hidup dan juga mati. Jadi yang pertama kami akan mengklasifikasikannya pada kotak ini ya teman-teman. Ya, yang pertama-tama kami akan perkenalkan nama saya Didi Sati. Perkenalkan nama saya Alena Amalia Santo. Perkenalkan nama saya Gita Sugeng Parafa. Perkenalkan nama saya Irfan Haji Sutanto. Perkenalkan nama saya Ahmad Reza Utomo. Mungkin salah satu anggotanya bisa menempelkan benda-bendanya di papan, kemudian salah satu yang lainnya bisa membacakan hasil temuan diskusinya. Nomor 1, nama objek dari gambar yang pertama adalah lintah. Lintah bergerak iya, bernafas iya, tumbuh iya, berkembang biak juga iya, makan minum iya, peka terhadap rangsang iya, ekspresi iya. Kesimpulan, benda hidup. Nomor 2, nama objek dari gambar tersebut adalah kapal. Bergerak iya, bernafas tidak, tumbuh tidak, berkembang biak tidak, makan dan minum tidak, pekan rangsang tidak, ekspresi tidak. Kesimpulan, benda mati. Nomor 3, nama objek dari gambar ubur-ubur. Bergerak iya, bernafas iya, tumbuh iya, berkembang biak iya, makan dan minum iya, peka terhadap rangsang iya, ekspresi iya. Kesimpulan, benda hidup. Sudah selesai. Oke, mari kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya, saya buka satu termin penanya ya. Apabila untuk kelompok-kelompok lain bisa menanyakan terkait apa yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Silakan dengan mengacungkan tangan, menyebutkan nama dan pertanyaannya. Silakan, Ananda Norma. Perkenalkan, saya Norma dari kelompok 6 izin bertanya. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Bagaimana jika terdapat beberapa jenis makhluk hidup yang hampir punah karena perkembangbiakannya terganggu? Adakah dampak terhadap ekosistem atau kehidupan makhluk hidup lainnya? Terima kasih. Izin menjawab ya Norma, tentunya jika ada makhluk hidup yang sudah hampir punah atau sudah punah, tentunya ada beberapa dampak buruk ya. Yang pertama yaitu terganggunya keseimbangan ekosistem dan juga terganggunya rantai makanan. Apakah sudah puas dengan jawaban yang kami berikan? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan untuk Ananda Norma. Silakan ditutup untuk kelompok 2. Diakhiri salam terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata atau sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi. Terima kasih. Terima
Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya saya minta dari satu kelompok lagi nih yang hendak melaksanakan presentasi nih. Kira-kira dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6 nih, siapa yang mau presentasi lagi? Oke, silakan dari kelompok 5. Silakan kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan. Yang keempat, apakah perbedaan paling jelas antara makhluk hidup dan benda mati? Benda hidup bernafas dan benda mati tidak bernafas. Benda hidup bergerak, benda mati bisa bergerak jika digerakkan oleh makhluk hidup. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Sama seperti presentasi sebelumnya, silakan saya berikan kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Ya, silakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Husna dari kelompok 1 izin bertanya. Menurut penjelasan yang telah kalian berikan, apa perbedaan antara makhluk hidup dan juga benda mati yang kalian pahami? Terima kasih. Silakan dijawab pertanyaan dari Una. Yang pertama, benda hidup sudah jelas bernafas, tapi benda mati tidak. Yang kedua, benda hidup bergerak, namun jika benda mati digerakkan, benda mati juga bisa bergerak. Yang ketiga, benda hidup bereproduksi, namun benda mati tidak bisa bereproduksi. Sudah jelas Una? Sudah? Sudah ya? Baik, kita beri tepuk tangan untuk penampilan dari kelompok 5. Silakan ditutup dulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 5. Silakan kembali. Hari ini saya mau melaksanakan upacara pengibaran bendera hari Senin. Berdiri, disilakan berdiri. Baik, untuk kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Tadi Bu Ika sudah berkeliling ya, mengunjungi satu persatu kelompok. Ada yang lancar mengerjakannya, ada juga yang bimbang ya dengan objek-objek tertentu. Tadi ada yang bertanya, Bu, api kira-kira benda hidup atau benda mati ya? Kemudian yang kedua tadi petir. Bu, petir ini menghasilkan zat sisa atau tidak ya? Kemudian pertanyaan ketiga tadi dari kelompok 5 yang tadi ternyata sudah terjawab ya. Bu, ini kerang itu termasuk benda mati atau benda hidup? Nah, untuk memperkuat terkait materi pemahaman awal kalian, sekarang Bu Ika akan jelaskan apa itu sih makhluk hidup dan apa sih ciri-cirinya yang menyebutkan bahwa oh ternyata benda di sekitar kita ini termasuk ke dalam benda hidup atau benda mati. Yang pertama, apa itu makhluk hidup? Jadi makhluk hidup itu mencakup entitas yang memiliki kehidupan. Termasuk ya, yang namanya makhluk hidup itu tidak hanya manusia, betul nggak? Betul. Di alam dunia kita ini ada apa aja selain manusia? Hewan, tumbuhan, betul ya. Ya, jadi kita ini berdampingan ya. Nah, untuk kita memahami karakternya, apakah makhluk tersebut itu termasuk ke dalam benda mati atau benda hidup, memiliki ciri-ciri ini. Ciri-ciri suatu benda dikatakan bisa hidup. Yang pertama, itu bisa bernafas. Yang kedua, dia bisa bergerak. Yang ketiga, dia bisa tumbuh dan berkembang. Keempat, dia berkembang biak atau menghasilkan keturunan. Yang kelima, dia memerlukan makanan. Dan yang terakhir adalah peka terhadap rangsang. Metabolisme tubuh yang sudah tidak digunakan lagi. Ya. Nah, contohnya apa ini tadi? Ada kalau kalian olahraga nih sama Bapak guru di sekolah, ya. Kalian apa? Habis lari kalian berkeringat, betul. Nah, yang kedua nih, habis makan jajan, terus kalian ingin ke kamar mandi, ingin buang air kecil atau buang air besar, itu termasuk ke dalam ekskresi. Sehingga terjawab tidak kira-kira yang tadi pertanyaannya Zahwan, petir
itu mengeluarkan ekspresi atau tidak? Tidak. Tidak, ya. Oke, baik. Nah, sekarang sudah paham atau belum terkait ciri-ciri makhluk hidup tadi? Ada apa saja? Yang pertama, 1, Bergerak. bernafas. Kedua, tumbuh dan berkembang. 3, berkembang biak. 4, bergerak. 5, adaptasi. 6, peka terhadap langsang. 7, memerlukan makanan. 8, ekspresi. Iya, sudah paham ya. Nah, sekarang saya mau mengecek pemahaman kalian sebelum kita mengecek nih soal evaluasi nanti akan saya berikan. Namun sekarang saya akan melaksanakan ice breaking terlebih dahulu. Ice breakingnya sesuai clue dia di depan ya. Namanya adalah tebak aku benda hidup atau benda mati. Ya, benda hidup atau benda mati. Petunjuknya, acungkan tangan, jungkat-jungkit. Tempat sampah, bebek, burung, hujan. Oke, sekali lagi. Kita mulai ya. Anggrek, domba, sapi, virus. Apa yuk? Virus, benda hidup, benda mati tuh. Iya. Sapi, mobil, kapal, hujan, angin, api, becak. Oke, tepuk tangan untuk kalian semuanya. Hebat, hebat, hebat. Jadi sudah paham ya? Oke, nah sekarang saya akan ngecek pemahaman kalian dengan memberikan apa namanya? Kuis. Kita akan kuis. Silakan bisa dibantu untuk dibagikan. Ya, tulis nama. Artinya juga. Saya beri waktu 3 menit ya. Saya beri waktu 3 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti dikumpulkan kembali. Materinya kamu kayak gini, Wan. Ya, 3 menit dari sekarang. Ayo. Ada yang belum dapat? Oh. Ya, ya, sebentar. Silakan, itu pertanyaannya dikerjakan 3 menit dari sekarang. Yo. Ada yang belum dapat lagi? Oh, kan? Belum aja kata. Ya, yang sudah selesai silakan bisa dikumpulkan dalam satu kelompok. Ya, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baiklah, sekarang saya minta, adakah yang ingin merangkumkan pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini kita belajar tentang apa sih? Apa yang kita dapatkan? Apa yang hal baru apa sih yang baru saja kalian pelajari hari ini? Ada yang mau berpendapat? Silakan Mas Zahwan bisa berdiri. Izin menyampaikan berita mengenai pembelajaran di hari ini, makhluk hidup, ciri-ciri makhluk hidup, dan apa itu, dan perbedaan antara makhluk hidup dan benda mati. Untuk hal yang baru di hari ini, saya baru tahu kalau petir itu tidak memiliki ciri-ciri ekspresi karena dari Oke. Jadi saya berpikirnya itu karena petir saat nyamber, bisa nyamber ranting, itu kan ekspresi. Baik, ya kita beri tepuk tangan untuk Mas Zahwan. Terima kasih Mas sudah menyampaikan pendapatnya. Silakan duduk kembali. Ya, jadi ini ialah kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yaitu suatu makhluk dikatakan sebagai makhluk hidup apabila memiliki 8 ciri-ciri kehidupan seperti bernafas,
tumbuh, berkembang biak, berkembang menjadi lebih besar, tumbuh dan berkembang ya. Dan tidak semua benda bergerak itu merupakan makhluk hidup. Contohnya tadi di awal sudah Bu Ika gambarkan, ada gambar apa tadi dua? Kucing dan robot kucing. Sama-sama. Amatilah dua benda hidup dan dua benda mati yang ada di sekitar rumahmu. Mungkin nanti ketika kalian perjalanan pulang sekolah nih ya, lihat nih di sekitar jalan kanan, kiri ada benda mati atau enggak ya, ada benda hidup atau enggak ya. Nah, nanti kamu catat tuh benda apa yang ada di sekitar kamu. Kemudian kamu tuliskan ciri-cirinya. Ciri-cirinya bagaimana? Apakah mencakup semua ciri-ciri yang sudah kita pelajari tadi atau belum? Sudah selesai? Sudah. Nah, jangan lupa dikerjakan ya. Nanti akan kita bahas bersama-sama di pertemuan berikutnya. Sekarang Bu Ika akan melaksanakan refleksi nih. Saya minta pendapatnya anak-anak semuanya terkait pembelajaran hari ini. Bisa diceritakan apa yang kalian rasakan. Bagaimanakah rasanya? Bagaimana kalian mengikuti pembelajaran hari ini? Silakan Alena, bisa disampaikan apa saja yang kamu dapatkan di hari ini dan apa saja yang kamu rasakan. Silakan bisa berdiri. Ya. Jadi apa yang saya dapat pada pembelajaran hari ini, yang pertama itu perbedaan. Saya senang banget bisa belajar materi ini di sini sama Bu Ika dan teman-teman lainnya karena bisa mendapat banyak pengetahuan yang baru. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Alena. Terima kasih. Nah, bagaimana nih kalau perasaan teman-teman yang lain? Senang? Senang ya. Bagaimana ketika mengikuti pembelajaran dengan media kartu ini? Lebih memahami materinya atau tidak? Lebih memahami materi ya. Jadi memancing kalian juga ya untuk berpikir secara kreatif dan juga kritis. Nah, silakan dibaca. Inilah motivasi diri. Tadi di awal saya sampaikan kalian belajar menjadi seorang ilmuwan. Nah, kalian sekarang sudah menjadi seorang ilmuwan yang hebat. Nah, semoga dengan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup hari ini, kalian bisa memahami keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan sekitar kalian. Kalian semakin menjaga lingkungan kalian dengan baik, ya. Kalian menjaga ekosistem dengan baik. Seperti tadi pertanyaan Norma ya, Mbak Norma, ketika ada suatu makhluk hidup yang punah, betul. Kira-kira mengganggu atau tidak? Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Jelas mengganggu ya. Itu saja kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Afan bisa maju ke depan. Ya, silakan. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, ya alangkah baiknya untuk berdoa terlebih dahulu. Doa menurut percayaan masing-masing. Doa selesai. Terima kasih Mas Afan. Silakan kembali ke tempat duduk. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi hari ini adalah kita sudah belajar tentang materi ciri-ciri makhluk hidup. Teman-teman ya, saya mohon maaf. Terima kasih karena di dalam ruang kelas ini tidak hanya kalian yang belajar, tetapi juga Bu Ika belajar memahami setiap karakter yang ada di kelas ini dengan baik. Harapannya semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ika.